Setiap kali orang menikah, diucapkan selalu selamat berbahagia. Kalau saya tidak, selamat memasuki pertempuran baru. Karena pernikahan seperti sebuah pertempuran. Tidak ada ujung pangkalnya. Dahsyat. Misteri. Saya bicara ini karena saya sudah 55 tahun menikah. Mari kita berdoa. Beshem ha'ab wehaben weroah hakodes Elohe echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami, memilih dan menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu, membuka hati kami untuk percaya akan karya Kristus Yesus yang sudah mati menebus dosa-dosa kami, mengampuni kami, memberkati kami, memulihkan kami, sehingga kami dapat menyapa Engkau, ya Aba, ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena itu kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini bersabda dan berkata-katalah kepada kami. Sebab lewat firman-Mu akan mengangkat segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu menguasai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai ayat 27. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 22, jemaat 23, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 27. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 23. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Sekarang saya ingin berbicara tentang hadirat Tuhan. Pada ibadah kedua kita sudah berbicara bagaimana kita bisa melihat sisi depan Tuhan, wajah Tuhan. Dan itu menggambarkan hadirat Tuhan. Posisi kita sudah pindah dari belakang Tuhan kepada hadapan Tuhan. Jadi kita harus hidup dalam hadirat Tuhan. Kita tidak hidup lagi dalam masa lalu. Karena masa lalu itu siapapun suka tidak suka seringkali menghantui kehidupan kita. Dan kalau saudara begitu banyak dalam hidupmu, hatimu, pikiranmu memiliki masa lalu, maka sikap ke depan akan menjadi terhambat. Tapi jika kita memiliki di dalam hidup kita ini masa depan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan buat, maka langkah dan sikap kita akan melangkah dengan pasti. Karena itu mari kita pikirkan, berapa banyak masa lalumu yang kau miliki dan berapa banyak masa depanmu yang kau miliki. Tuhan tidak berbicara lagi masa lalu.
Karena dikatakan tadi bahwa Tuhan sudah membuang semua. Di belakang Tuhan segala kesalahan dan dosa-dosa kita lewat Yesus. Kita harus berani melangkah ke depan. Karena di depan ada janji Tuhan, ada harapan Tuhan. Karenanya kita harus hidup di depan Tuhan. Karena setiap kali berkat Tuhan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia tidak menyembunyikan wajahnya. Dia menatap kita. Dia memandang kita. Karena kita adalah biji matanya. Biji mata tidak pernah mau dilihat di belakang kan? Tetapi lihat di depan. Dikatakan pada ayat yang ke-26 lebih tegas lagi. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ketika Tuhan menghadapkan wajah, wajah itu memberikan isyarat bahwa orang mengasihi, mencintai, dan menyukai. Wajahnya terlihat. Wajah menggambarkan keadaan hati, keinginan hati. Sehingga auranya juga terlihat. Meskipun seringkali kita menyembunyikan wajah ketidaksenangan kita dengan wajah palsu atau wajah yang munafik. Tapi sesungguhnya auranya tidak bisa kita sembunyikan. Tetapi Tuhan telah menunjukkan bahwa wajahnya kepada kita berarti Tuhan menunjukkan maksud kehendak hati. Karena wajah sebagai refleksi daripada keadaan hati. Jika kita merasa tidak nyaman, perhatikan anak kecil. Ketika ada tamu datang ke rumah dan dia merasa tidak nyaman dengan tamu itu, anak kecil akan menyembunyikan wajahnya di belakang ibunya atau di balik pintu, di balik hordeng, bisa saja. Ya, makanya dikatakan orang tua jangan malu-malu ini. Tapi dia merasa itu orang asing. Berarti kalau kalimat seperti ini, Tuhan menghadapkan wajahnya, kita tidak asing. Kita anak-anaknya, kita miliknya. Tidak asing lagi. Dia mau memberkati kita, menghadapkan wajahnya kepada kita. Sehingga dengan demikian, bahwa Tuhan telah mengarahkan wajahnya untuk menunjukkan sebuah sikap yang terbaik bagi kita. Itulah keadaan yang sebenarnya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saudara, masih ingat kisah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Dia menyembunyikan wajahnya. Dia rasa salah. Dia rasa tidak layak. Itu sikap yang ditunjukkan. Sehingga wajah yang tersembunyi itu berarti apa? Memutuskan komunikasi. Tapi Tuhan menyapa, memanggilnya berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Dikatakan di situ, kitab Mazmur paling banyak mencatat tentang wajah Tuhan. Dirindukan, Tuhan jangan sembunyikan wajahmu. Biarlah kasih karuniamu menyertai aku. Setiap wajah bersangkut paut dengan kata kasih karunia. Mat syahen. Ya. Itu untuk menunjukkan bahwa ketika Tuhan menunjukkan wajahnya melalui Kristus Yesus. Dan hanya melalui Yesus Kristus kita menerima kasih karunia itu di dalam hidup kita. Tadi saya katakan tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Kecuali anak tunggal Bapa. Dialah yang menyatakannya. Yesus itu adalah pernyataan daripada wajah Bapa. Maksud Bapa, kehendak Bapa, keinginan Bapa, hubungan dengan Bapa. ECG1. Di dalam bahasa Yunaninya. Dia pernyataan. Jadi hadirnya dia untuk menyatakan kasihnya Tuhan. Aku mengasihi engkau, aku mengampuni engkau. Dan dia tidak hanya sekarang itu, dia menunjukkan karyanya mati buat saya dan saudara. Dahsyat, luar biasa. Saudara percaya Yesus. Amin. Ya. Itu tandanya konfirmasi bagi kita. Kita dipilih. Kita dipilih. Kalau kita tidak dipilih, semau apapun, sehebat apapun, semengerti apapun, Tuhan tidak buka hati kita. Kalau kita masih percaya, datang, beribadah, memuji dia, memuja dia, menyembah dia, itu tandanya kita dipilih. Patut kita syukuri. Saya masih ingat ketika saya diperiksa di Kopkamtib waktu itu, penahanan saya di Kopkamtib.
Dan mereka bertanya, apa sebab jadi Kristen? Apa sebab jadi Kristen? Saya menjadi Kristen, saya jawab, karena saya membaca Alkitab. Baca Alkitab. Baca Alkitab yang bagian mana? Yang mengubah hidup saya. Dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Dari kepercayaan yang lama menjadi kepercayaan yang baru. Ketika saya membaca Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Apa saja yang ada dalam diri Tuhan, sama mulianya, sama agungnya, sama kekalnya, sama kudusnya. Sebab dalam diri Tuhan. Di dalam diri Tuhan ada dua sifat hakikat. Tuhan memiliki roh. Kenapa? Karena Tuhan hidup. Hidup kekal, dia memiliki roh. Roh tidak diciptakan oleh Tuhan. Roh itu sudah ada sejak Tuhan itu ada. Karena itu disebut dua sifat hakikat. Sifat being. Harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Tuhan sudah punya firman. Karena Tuhan punya akal pikiran. Lewat firman-Nya tercipta segala sesuatu terjadi. Firman tidak diciptakan Tuhan. Firman sudah ada. Kalau firman diciptakan Tuhan, dengan firman apa Tuhan menciptakan firman? Karena dia tidak punya firman. Jadi dia menciptakan segala sesuatu oleh firman. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dialah yang menyatakannya. Oh, ayat-ayat itu yang kau baca sehingga mengubah engkau menjadi Kristen. Iya, saya bilang. Mana ayatnya? Saya tunjukkan. Jaksa waktu itu yang salah satu memeriksa saya, masih dalam pemeriksaan, dia baca. Dia baca Yohanes 1 ayat 1. Setelah dia baca, dia tanya, saya tidak apa-apa. Ngomong itu yang benar katanya. Kata kamu gara-gara baca ayat ini berubah. Sekarang saya baca ini tidak berubah. Apa saya jawab? Beda Pak. Saya dipilih, Bapak tidak. Itu bedanya. Jadi jelek-jelek seperti kita ini tidak terlalu taat, tapi bisa percaya itu karena engkau dipilih. Katakan, saya dipilih. Itu kemurahan luar biasa. Kalau tidak dipilih tidak mungkin. Kita sudah capek berdoa. Kita sudah capek menunggu doa kita dikabulkan. Tapi Tuhan terus dorong kita untuk berserah, untuk percaya, berharap kepadanya. Itu letaknya. Jadi firman Tuhan masih berbicara dengan engkau. Pada waktu saya KKR dulu sekali di Medan, di Bandar Baru. Di daerah Bandar Baru di Medan itu daerah prostitusi. Waktu saya berkhotbah, selesai khotbah, seorang ibu datang kepada saya. Ya, Bapak jangan enak saja bilang bertobat. Bagaimana anak buah saya ini? Apakah Bapak mau mengawinin semua? Oh begitu, maksudnya anak buahnya pekerjaan dia. Rupanya ibu ini germo. Lalu saya katakan, ibu dengan khotbah saya tadi tersinggung. Bagus, berarti hati ibu masih dijamah oleh Roh Kudus. Selagi saudara mendengar firman Tuhan menyinggung hidupmu, menyinggung hatimu, itu berarti Roh Kudus masih bekerja di hatimu. Kalau sudah tidak tersinggung lagi, itu sudah kapalan, sudah tebal. Lalu ibu ini berkata, kalau begitu Pak Pendeta, singgunglah terus aku ini. Jangan cari firman tidak menyinggung hidupmu. Dia harus menyinggung, dia harus membersihkan. Dibersihkan itu berarti menyakitkan. Apalagi kalau sudah karatan. Singgung, itu jalan yang terbaik. Amin. Saudara masih tersinggung mendengar firman Tuhan? Bagus. Ya, itu tandanya Roh Kudus bekerja. Hatimu masih menjadi sasaran Roh Kudus. Katakan amin. Itu baiknya. Itulah wajah Tuhan. Sehingga wajahnya dikatakan di sini, dia terus bersama-sama bekerja. Karena itu kalau kita ditanya, apa kiblat ibadah kita? Wajah Tuhan. Di mana saja engkau melihat, memandang arah apa saja, asal ada wajah Tuhan, di situ Tuhan hadir. Bukankah 2-3 orang berkumpul karena namaku, aku akan hadir. Dia hadir di tengah kita. Kalau dia hadir di tengah kita, berarti kita akan melihat wajahnya. Sehingga dengan demikian kita akan memperoleh kasih karunia-Nya. Karena berkat wajahnya itu sungguh-sungguh. Dikatakan di sini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Setiap wajahnya berhubungan dengan kata kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Orang Yahudi membaca demikian. Yevarecha Adonai, Yishmerecha, Yaer Adonai panau elecha, Wihunecha, Yisha Adonai panau elecha, Wiyashe lecha shalom. Ada damai sejahtera. Satu hal yang istimewa. Tidak ada berkat Tuhan yang lain menyatakan wajahnya, diserahkan pada kita, menyinari kita, hidup kita. Musa setelah berjumpa berkata-kata dengan Tuhan, tidak melihat wajahnya, melihat belakangnya. Tapi ketika dia turun gunung, wajahnya bersinar, bercahaya. Jadi orang yang berjumpa dengan Tuhan, terlihat wajahnya. Saudara, ibadah ini berjumpa dengan wajah siapa? Tuhan, amin. Pulang dari sini saudara membawa wajah Tuhan, sinar wajah Tuhan. Tapi kalau tidak bersinar, mungkin saudara ketemu dengan setan di kamar mandi. Itu masalahnya. Wajah Tuhan, sehingga memberkati hidup kita, menolong kita, menopang kita. Ya. Hadirat Tuhan dinyatakan, sehingga wajah Tuhan itu menyinari kita. Ya, seperti permohonan, buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu ini. Selamatkanlah aku oleh kasih karuniamu. Di dalam Mazmur 31 ayat 7 itu berarti kerinduan orang dulu. Tapi kita sekarang bukan hanya kerinduan, tapi kenyataan bahwa Tuhan menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita ingat baik-baik. Berapa banyak kita menunjukkan wajah kepalsuan kita. Ketika saya waktu membaca Alkitab, sebelum saya percaya, itu bukan ingin percaya. Saya ditugaskan untuk perbandingan agama. Membaca Alkitab untuk mencari kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahannya. Saya baca dari awal kitab Kejadian, terus sampai Injil Yohanes membuka hati saya. Orang Kristen kalau baca Alkitab tidak pernah dari awal. Dia loncat-loncat. Ayat-ayat yang dia senangin dia tandain. Serahkanlah khawatirmu kepadaku karena aku yang akan mempedulikan kau. Tandain. Mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan beri. Tandain. Jarang ada yang menandain. Celakalah kamu yang munafik. Gak ada yang nandain, saudara. Padahal yang paling banyak apa? Jujur. Supaya kita pulang dapat berkat. Kalau kita tidak jujur tidak akan dapat berkat. Jujur. Jangan dustain diri kita sendiri. Kita sudah capek didustain orang lain. Saudara, berapa banyak engkau hidup dalam dusta? Hari Sabtu kemarin, saya menyambut untuk pemberkatan orang menikah. Setiap kali orang menikah, diucapkan selalu selamat berbahagia. Kalau saya tidak, selamat memasuki pertempuran baru. Karena pernikahan seperti sebuah pertempuran. Tidak ada ujung pangkalnya. Dahsyat. Misteri. Saya bicara ini karena saya sudah 55 tahun menikah. 55 tahun, April yang tahun ini 55 tahun. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah mengerti siapa itu istri saya. Karena wanita itu misteri. Kenapa tidak misteri? Saudara, waktu wanita diciptakan, Adam sedang apa? Tidur, gak tahu apa-apa. Makanya kita belajar terus, capek 55 tahun masih gak tahu siapa dia, saudara. Karena maunya tidak tahu. Itu misteri. Tapi misteri itu indah. Karena membuka pikiran kita untuk mengerti. Cucu saya pernah bilang, dia panggil saya kakek tapi bahasa Palembang Yai. Yai gak mesra lagi ya dengan Nyai. Bukan tidak mesra, kami sudah sama-sama tuli. Jadi kalau ngomong mesra pelan gak dengar dia. Kalau saya bilang yang, istri saya bilang apa? Yang, dia baru dengar gitu. Jadi saudara jangan salah sangka, itu proses kehidupan. Dalam proses kehidupan itu kita tidak ada lain. Lalu orang bertanya, apa rahasianya Pak? Sudah 55 tahun. Rahasianya? Ya, saya tidak tahu itu rahasia, saudara. Ya,
Tapi begitulah hidup. Itu dinamika hidup. Itu misteri hidup. Dan yang kedua, saudara, yang lebih pandai berdusta, maaf dulu, jangan marah dulu. Gitu. Wanita itu paling pandai berdusta, saudara. Ya. Karena yang lebih dulu ngobrol dengan setan siapa? Wanita. Bapak pendusta. Nah, jangan marah dulu. Hai laki-laki, jangan coba-coba berdusta dengan wanita. Dia akan berkata, kau belajar dusta dari aku, tapi aku belajar dari bapaknya. Tahu nggak? Nggak ada apa-apanya. Maka lebih baik tidak usah berdusta. Firman Tuhan menolong kita. Jadi hidup dalam hadirat Tuhan bukan hal yang muluk-muluk. Hidup praktis saja. Saling mengerti. Terakhir saya ingin berbicara begini. Ada dokter hewan bertobat gara-gara membaca Injil Lukas, Yesus naik keledai. Bertobat dia, nangis dia. Terus saya coba baca. Tidak ada apa-apanya Yesus naik keledai. Ya sudah. Memang firman Tuhan itu spesial. Dia berbicara dengan seseorang lain sekali. Tapi dokter hewan itu bertobat. Kenapa? Keledai yang belum pernah dinaiki orang. Ketika baru dinaiki, dia akan melontarkan orang itu. Itu sifat keledai. Tapi ketika keledai yang belum pernah dinaiki itu, baca nanti Injil Lukas, ketika dinaiki oleh Yesus, dia tidak meronta. Karena dia tahu yang naik ini penciptanya. Kalau keledai sebodoh itu tahu penciptanya, sementara aku dokter hewan nggak tahu penciptaku, maka dia nangis, saudara. Firman Tuhan itu berbicara melalui kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara ingin mendengar suara Tuhan? Baca Alkitab. Nggak usah berpikir Tuhan bicara. Isi berani. Nah, saya belum kelas itu, belum. Saya tidak kelas sana, saya kelas bawah-bawah aja. Ya, sebab kalau ada suara-suara di telinga saya takut stadium 3 saya. Jadi lebih baik Tuhan bicara, baca Alkitab dan berdoa, Roh Kudus memberikan pengertian, membuka hati kita, membuka pikiran kita. Itu Tuhan sudah bicara dengan kita. Amin. Tidak perlu sampai suara gitu atau tidak perlu. Roh Kudus datang, tempatnya yang bergoyang. Zaman sekarang Roh Kudus datang, orangnya yang bergoyang. Saudara, artinya ini goyangkan tuh hatinya. Itulah firman Tuhan.